Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fakri Rashid. Saya dari Prodi STI Sistem Teknologi Informasi. Nama dan teman saya yaitu namanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Alimurga. Saya dari Prodi STI. Oke Bapak, saya di sini akan mulai pertanyaan ya Pak ya. Iya. Bisa dijelasin nggak Pak, nama Bapak siapa, sekarang alamatnya lagi Ya. di mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amit Ahmad, Oke, iya. Ketua RT 1 RW 3, Iya. Jalan Kelapa 3, RT 1 RW 3, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Boleh Pak, boleh nggak sih diceritain tentang profesi Bapak? Profesi saya sebagai Ketua RT Iya Pak. 1. Setiap hari saya melayani masyarakat, yaitu terutama kebutuhan masyarakat, pelayanan pengantar RT RW untuk lanjut ke kelurahan. Kelurahan, oke. Terus kalau boleh tahu nih Pak, kenapa Bapak tertarik nih jadi Pak RT? Saya jadi RT dari tahun 94. Lama ya Pak ya? Jadi saya ini bukan kemauan saya jadi RT. Ya. Jadi warga yang memilih saya mau, warga mau jadi. Ya kan, saya nggak mau, warga mau nggak jadi. Tergantung warganya berarti. Tergantung Pak, ya? warga. Di Terus, sini. terus. Bagaimana cara Bapak mengimplementasikan Pancasila sebagai RT? Saya ya, mau pilih yang terbaik, ya kan, Pancasila yang ke-1, Pancasila yang ke-1 boleh dijelasin apa itu? ketuhanan yang Maha Ketuhanan Esa. Yang Maha Esa. Berarti semua warga agamanya Bapak layanin semua sama Semua, Pak, ya? Tanpa saya mandang agama ya. tanpa memandang agama, semua yang ada tinggal di RT saya semuanya itu warga saya tidak berpilih kasih. Dia mau agama Agamanya Islam, apa, Islam. mau apa, jadi semuanya merata. Oke Pak, saya boleh tanya lagi nih Pak. Menurut Bapak nih, nilai Pancasila apa yang kurang maksimal yang Bapak jalani selama ini? Kalau untuk di warga masyarakat, misalnya kurang tentram atau kurang apa gitu di dalam masyarakat? Jadi saya pilih yang terakhir ya, Mhm. keadilan Keadilan sosial. bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Semuanya itu ya Mhm. di jam malam, Iya. ya kan, ada yang ribut, itu ada semuanya penangahan tergantung Pak RT, ya kan, kita musyawarah. Kalau yang keras kita serahin ke Ke polisi. berwajib. Iya. Bapak udah sering tuh nanganin Wah, anak-anak bandel. sering, udah biasa itu. Kalau kita mau musyawarahin mau, kalau Iya. nggak mau tinggal pilih mau ke polsek apa mau diselesain di masyarakat. Berarti kalau pakai hukum masyarakat tuh diapain biasanya nih Ya Pak? bikin surat perjanjian Oh, lah, surat perjanjian. hitam di atas putih, jangan mulang lagi, ya kan. Yang satra itu. Kalau dia nggak mau, ya lah, dan berwajib lah, sama-sama keras. Ya. Saya cuma Memfasilitasi menengahi. kasih penengah. Iya, penengah. Saya nggak milih ke sana, nggak mau ke sini, yang semuanya biar Iya, netral. netral. Iya. Pokoknya apa yang mereka perbuat ya itulah yang mereka Iya, harus betul, dihukum betul, sesuai perbuatan mereka. Betul. Oke. Ada nggak sih pernah timbul masalah atau konflik akibat kurang maksimalnya penerapan Pancasila? Konflik masalah gitu, misalnya masalah kuat di sini masyarakatnya anggaplah kayak sering terjadi ribut atau enggak tenggang rasa gitu, iri hati lah misalnya. Yang satu misalnya nggak punya mobil, terus parkir di pinggir jalan atau depan rumahnya ngerasa iri. Iya, gitu. jadi Iya. gini, kalau masalah itu kan Iya. tergantung tetangga. Maksudnya itu tetap pernah terjadi begitu. Iya. Dia parkir punya mobil di sana, Iya, iya. ya kan. Dia mau masuk nggak bisa, ya kan. Terganggu kan. Terganggu. Jadi saya dipanggil, Pak RT tolong itu mobil dikasih tahu yang punya rumah. Saya datang, tolong mobilnya dipindahin, digeser, ini mau masuk, ya kan, sama-sama. Kita kan sama tetangga, dia bilang satu komplek, jangan begitu ya. Semuanya sama, saya saling menghargain lah. Gitu. Situ punya mobil, dia punya mobil. Tolonglah parkirnya yang baik. Iya. Gitu. Cara nengahinnya berarti pakai cara kekeluargaan. Keluargaan, Iya. saya datang, Oke, ya Pak. selesai. Siap. Menurut Bapak nih, nilai Pancasila apa yang paling penting diterapin oleh masyarakat dari antara 1 sampai 5 yang paling penting banget? Yang paling penting banget ya nomor berapa? Nomor 1 ya. 1 boleh, 1 sampai 5 juga boleh. Atau semuanya bagus. Semuanya kok. penting ya? Semuanya Semuanya bagus. bagus, Jadi iya. mau yang saya mau pilih yang mana? Semuanya bagus. Pancasila, satu ketuhanan Malaysia, Iya. jalan 3 Indonesia. 4 kerakyatan. Iya. Kerakyatan, keadilan sosial, sosial Indonesia.
Berarti semuanya bagus nih Semuanya menurut bagus, Bapak. iya. Kalau dari saya, menurut saya, tapi kalau yang nggak tahu kalau yang lain gitu. Kalau saya semuanya bagus. Berarti semuanya Bapak kalau ada masalah atau ada konflik selalu nanganin pakai cara Pancasila. Pancasila, Iya, bagus Pak. iya kan. Kita musyawarah, kita apa, masyarakat itu gimana ceritanya, gini-gini kayak kan gitu. Bapak kalau misalnya masalah, anggaplah kalau ada konflik tenggang rasa atau ibaratnya ribut antar warga nih, tawuran, itu Bapak cara apa sih yang paling akurat, paling enak di Pancasila biar nanganin, biar tidak terulang lagi biasanya? Kalau masalah ribut Iya, itu, tawuran gitu. tawuran, Iya. kita sama masyarakat kita datang, ya kan, kita cari mana. Katakan kalau orang Betawi mana biangnya kan gitu, biangnya. Pemimpinnya. Pemimpinnya leadernya mana? tuh. Pegang tuh pemimpinnya satu. Itu kan tergantung ya kan, pemimpinnya satu Ya. orang dua orang kita pegang. Mana maunya dia? Telepon lah yang berwajib, ya kan, soalnya dia kagak mau kalau kita damai di warga, Damai, iya. ya kan. Nah, Udah serahin aja berwajib ke polsek, ya kan, yang berwajib. udah berwajib. Iyalah, mau ngapain dia nggak mau? Ini kebiasaan. Bapak pakai cara nomor Pancasila yang kedua ya, Ya, kemanusiaan yang adil, adil. yang beradab, tapi Iya. tidak cara kekerasan warga, Enggak boleh Enggak, saya iya, begitu, nggak boleh bagus, dipukul, Pak. jangan Iya, main bagus, hakim Pak. sendiri, ya kan, kita Benar. ada yang berkuasa, jangan orang dipukul sakit, jangan, kalau saya nggak begitu. Jadi pakai cara tidak Cara. berwajib, tidak pakai main tangan, tidak main hakim. Nggak boleh kalau saya aja nih jadi RT sama anak kecil sama orang tua nggak pernah saya mukul sampai sekarang, nggak pernah mukul orang saya, nggak mau. Cuma jiwa Pancasilanya kuat, Pak. Luar biasa. Pak. Kasihan orang dipukul sakit, nggak boleh begitu sama saya. Makanya kalau ada orang maling pukul bakar, jangan, nggak boleh gitu, nggak boleh mana Sebagai kecil. pernah, iya. Itu saya nengahin ke situ. Berarti Pak tidak terprovokasi oleh masyarakat Enggak. yang naik hitam. Nggak, saya iya. nggak mau saya provokasi. Luar biasa, Bapak hebat sekali. Oke, sekian dulu dari kami. Sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zahar Kasijaban dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi bersama rekan saya Dimas Satria Widianto dari Prodi STI. dan hari ini kita akan mewawancari salah satu narasumber kita. Mungkin bisa dijelaskan identitas seperti nama, alamat dan sebagainya. Oke, ya pertama nama Ibrahim. Kebetulan bekerja di salah satu BUMN di Perum Bulog ya, kantor pusat Perum Bulog. Dan bergerak, sebetulnya Perum Bulog bergerak di bidang ketahanan pangan gitu ya. Beralamat di daerah Gatot Subroto, Jakarta Selatan gitu ya. Jabatan saya sendiri sebetulnya memang tidak berhubungan langsung dengan Bulognya sendiri, yaitu adalah bagian programming. Jadi bagian supportingnya aja. Oke, seperti itu. Dengan Kak Ibrahim, enaknya dipanggil Kak Ibra atau apa? Kak Ibrahim aja. Kak Ibrahim. Kak Ibrahim boleh lah. Kak Ibrahim. Nah, sebagai programmer ya, Ya. kayak Kak Ibrahim sebagai programmer ngapain aja sih? Oke. Untuk programming sendiri biasanya memang nggak berhubungan langsung ya. Pertama untuk Bulognya. Jadi kita bagian supporting sistemnya aja. Jadi contohnya misalnya Bulog sendiri kan bagian fokusnya adalah operasional ketahanan pangan, di mana Bulog mensuplai beras untuk dalam periode tertentu, misalnya dalam 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya, yang mana nanti kebutuhan tersebut akan didistribusikan ke seluruh Bulog yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, untuk programming sendiri memang fokusnya adalah memastikan bahwa sistem yang ada di Bulog sendiri berjalan sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan gitu ya. Jadi memastikan sebuah sistem berjalan dengan semestinya, yang mana nanti pada saat penggunaannya tidak ada masalah ke depannya gitu. Untuk pertanyaannya selanjutnya, kenapa tertarik dengan profesi ini? Oke. Ketertarikan dengan menjadi programming sebetulnya karena yang pertama, teknologi programming atau teknologi yang berkembang itu menjadi sebuah memberikan tantangan baru setiap harinya gitu ya. Dimana setiap perkembangan teknologi selalu ada keterbaruan ya. Misalnya dari programming yang mungkin zaman dulu programming PHP gitu ya, masih umum, tapi ternyata sekarang kita udah beralih ke Python, dan di Bulog sebetulnya menggunakan ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi
sangat dibutuhkan pengembangan teknologi yang sangat proven. Apalagi sekarang sudah masuk zaman AI ya. Jadi teknologi itu sangat menarik karena perkembangan itu sangat cepat. Jadi kalau seandainya kita mungkin tidak terlalu cepat dalam mengadaptasi teknologi, itu akan sangat tertinggal. Jadi memang sangat menarik karena memang sangat cepat ya. Apalagi khususnya ya, terutama untuk institusi seperti Bulog, itu sangat berperan terhadap ketahanan pangan. Jadi memang harus kita percepat dengan penggunaan teknologi yang lebih baru gitu ya. Bapak sebagai programmer, nah cara Bapak mengimplementasikan Pancasila dalam profesi Bapak gimana sih? Oke, yang pertama mungkin ya, yang terkait dalam Pancasila, menerapkan nilai-nilai Pancasila yang bekerja sebagai profesional, yang khususnya programming, dengan yang terintegrasi. Jadi poin sila ke-1 dan kedua itu yang memastikan pertama integrasi dan profesionalitas gitu ya. Itu menganut dari sila ke-1 dan kedua dari Pancasila. Kemudian dalam pengembangan sistem, kami memastikan transparansi dan keadilan. Nah, itu menganut pada sila ke-5 ya. Oke. Kemudian serta bekerja sama dengan tim dan pihak yang lain. Oke. Bekerja sama dengan tim dengan pihak lain itu menganut dari sila ke-3 ya. Oke. Kemudian semua ini dilakukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat gitu ya. Khususnya di Perum Bulog memang fokusnya ke masyarakat, yaitu menganut ke sila ke-4. Oke, mungkin seperti itu. Menurut Kak Baim sebagai programmer, nilai Pancasila apa yang kurang maksimal diterapkan selama bekerja di profesi ini? Oke, ya salah satu nilai yang kurang maksimal khususnya pada sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, dari poin ini dalam beberapa kasus implementasi teknologi belum sepenuhnya menjangkau semua pihak, oke, terutama masyarakat di daerah terpencil yang masih kesulitan mengakses layanan berbasis digital gitu. Jadi maksudnya Bulog sendiri memang banyak ya di seluruh Indonesia yang mana teknologi itu sangat sulit dijangkau bagi tempat-tempat daerah terpencil, seperti mungkin di daerah-daerah kayak Tahuna di Bulog juga ada banyak di daerah pedalaman gitu ya, yang mana teknologinya itu belum tercapai semaksimal mungkin, bahkan mungkin internet aja atau listrik aja di sana mungkin kurang ini ya. Jadi itu ya, poin ke-5 itu memaksimalkan dalam sila ke-5 dari Pancasila. Oke, seperti itu mungkin ya. Nah tadi kan Kak Baim bilang sila ke-5 itu kurang maksimal. Ya. Nah ada timbul masalah nggak atau konflik akibat kurangnya maksimal itu? Oke, salah satu masalah yang mungkin terjadi ya, yang bisa terjadi di masyarakat saat ini adalah kesenjangan digital antara daerah perkotaan dengan pedesaan gitu ya. Jadi perkotaan secara infrastruktur sangat bagus, apalagi perkembangan cukup pesat, sementara pedesaan itu bisa dikatakan kurang ya secara perkembangannya dan belum terlalu terjangkau gitu. Jadi kita bekerja sama dengan tim untuk merancang sistem yang lebih inklusif gitu ya, itu solusi yang kita coba berikan, dan melakukan pelatihan pendampingan bagi pengguna di daerah yang kurang familiar dengan teknologi. Jadi itu salah satu yang kita terapkan gitu ya. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Kak Baim, nilai Pancasila apa yang paling penting yang harusnya diterapkan oleh Bapak Kak Baim sendiri dan anggota masyarakat? Ya, menurut saya sendiri ya, sebetulnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana nilai yang paling penting mungkin difokuskan bagi yang saya kerjakan yaitu programming, yaitu adalah yang paling penting untuk mengingat bahwa teknologi yang kita buat harus menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jadi mungkin sila kedua ya yang kalau menurut kami yang lebih tepat. Mungkin segini saja wawancara kali ini dari tim kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dimas Satria Widianto dari Prodi STI, Sistem dan Teknologi Informasi, dan rekan saya
Nama saya Abdir Beni Purba dari Sistem Teknologi Informasi. Bersama kami juga sudah hadir narasumbernya, boleh diperkenalkan Bang Girin? Perkenalkan, nama saya Ezekiel Alvaro Saragi. Oke, boleh diceritakan Bang, profesinya sekarang itu apa? Untuk sekarang saya lagi bergabung di PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart, khususnya di bagian tim aset controlling. Oke, kenapa tertarik dengan profesi itu, Kak? Pada awalnya itu tertarik sama bisnis waralaba Alfamart, ya kita tahu sendiri Pak, persebarannya ada di mana-mana. Awal itu benar-benar penasaran sama strategi marketingnya mereka, penentuan lokasi atau ya strategi bisnis apa yang dilakukan mereka sampai sekarang mereka bisa dibilang salah satu rajanya supermarket lah yang dekat dengan masyarakat. Bagaimana cara kakak mengimplementasikan sebagai profesi kakak dalam Pancasila? Implementasi Pancasila dalam pekerjaan berarti ya? Iya. Dalam pekerjaan menurut saya sih dalam bagian dari Pancasila itu yang paling penting tentang permusyawaratan itu. Permusyawaratan. Poin permusyawaratan yang benar-benar khususnya dalam pekerjaan kita tuh punya tim. Jadi dalam tim itu memang diharuskan poin musyawarah itu untuk dalam kita mengambil keputusan atau strategi kerja kita ke depannya gimana. Karena kalau kita tanpa musyawarah kita ngambil keputusan sendiri, otomatis dalam tim itu nggak bisa berjalan bareng-bareng lah. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bang, apakah timbul dari kurangnya penerapan Pancasila di dalam lingkungan kerja? Jika itu ada, kira-kira di sila keberapa dan apa sih masalahnya itu? Mungkin secara spesifik sih nggak ada, cuman perihal poin sila yang tentang keadilan itu, karena kita tahu sendiri definisi keadilan itu kan sebenarnya universal ya, dan definisi atau arti dari adil itu kan bisa dibilang universal, bisa dibilang fleksibel juga. Memang itu aja yang rada rancu sih buat semua, bahkan bukan tentang pekerjaan aja tapi tentang masyarakat, tentang di tempat lain juga. Balik lagi tentang definisinya itu lagi. Oke, terakhir Bang, menurut Abang apa sih Pancasila yang paling penting, nilai Pancasila yang paling penting dari 1 sampai 5 untuk diterapkan di dalam lingkungan masyarakat? Sebenarnya dari poin 1 sampai 5 itu penting semua pasti ya. Cuman kalau kita berbicara yang paling penting, menurut saya pribadi, ini pendapat pribadi, ada 2. Yang pertama pastinya Tuhan Yang Maha Esa. Balik lagi gimana pun kepercayaan kita terhadap Tuhan yang menentukan kita mau jadi apa di dunia kan. Kedua tentang persatuan Indonesia, melihat keanekaragaman kita, Bhinneka Tunggal Ika kita. Harus menjunjung tinggi persatuan itu, gimana pun kita tetap satu aja. Karena kalau memang dari kitanya aja udah terpecah, susah sih kita buat maju ke depannya sebagai bangsa. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari kelompok kami, dari narasumber yang ketiga. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.